Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa di dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan melanjutkan berita dengan judul Para Orang Tua, bagian yang keempat. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5 yang mengatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dan menabur dalam roh. Tanggung jawab besar orang tua. Alkitab lebih banyak memberikan nasihat tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik daripada tentang menjadi anak yang baik. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab orang tua di mata Allah. Dalam Efesus pasal 6 dan Kolose pasal 3, nasihat untuk orang tua lebih berat daripada untuk anak-anak. Karena orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak mereka, bahkan hingga menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Orang tua harus mengasuh anak-anak mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan, tanpa menyakiti hati mereka atau membuat mereka tawar hati. Ini berarti orang tua harus belajar mengendalikan diri, tidak bertindak sembarangan, dan selalu hidup dalam kesadaran bahwa mereka memegang tanggung jawab rohani yang besar. Menjadi orang tua jauh lebih sulit daripada menjadi suami atau istri, karena menyangkut masa depan generasi berikutnya. Allah menyerahkan jiwa, raga, dan masa depan anak-anak ke dalam tangan orang tua. Tidak ada pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh orang tua terhadap anak-anak mereka. Teladan iman. Paulus memuji iman Timotius yang tulus ikhlas, yang pertama kali hidup dalam neneknya Lois dan ibunya Yunik, kemudian di dalam dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dan kakek nenek dalam menurunkan iman kepada generasi berikutnya. Maria, ibu Yesus, adalah contoh lain, seorang perempuan yang dipenuhi pengetahuan perjanjian lama. Pujian puitisnya dalam Lukas pasal 1 ayat 4-55 terdiri dari banyak kutipan kitab suci, menunjukkan bahwa ia hidup dalam firman Tuhan. Hal ini memungkinkannya menjadi saluran bagi inkarnasi Kristus dan mendidik Yesus dalam lingkungan yang penuh pengenalan akan Allah. Kehidupan Kristen sebagai penaburan. Setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita adalah benih yang ditabur, baik dalam daging maupun dalam roh. Orang tua menabur benih setiap hari melalui cara mereka berbicara, bersikap, dan berperilaku di hadapan anak-anak. Jika mereka hidup dalam roh, mereka akan menuai kehidupan kekal. Tetapi jika hidup dalam daging, mereka menuai kebinasaan. Kita harus berhati-hati dalam 1. Perkataan, kritik, gunjingan, atau kata-kata kasar adalah benih yang merusak. Yang kedua, sikap, ekspresi wajah, nada suara, dan reaksi emosional juga merupakan penaburan. Yang ketiga, teladan hidup. Anak-anak lebih menyerap apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Memimpin keluarga berdasarkan teladan.
1 Timotius pasal 3 ayat 4 menekankan bahwa seorang ayah harus menjadi kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Namun, kepemimpinan ini bukanlah soal otoritas atau kekuasaan, melainkan tentang memberikan teladan hidup yang benar. Bukan dengan kekerasan atau mengendalikan dengan ketat, tetapi dengan kehidupan yang bijaksana, tenang, dan berintegritas. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan menarik anak-anak melalui kasih dan kesalehan. Bukan dengan mengandalkan usaha sendiri, tetapi dengan bergantung pada belas kasihan Tuhan. Jika anak-anak tumbuh menjadi baik, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi jika mereka memberontak, orang tua harus introspeksi apakah mereka telah gagal menjadi teladan. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan kali ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.